Malam itu hujan deras mengguyur kampung. Lampu padam. Rumahku remang, diterangi petromak. Aku duduk di ruang tamu. Jantungku berdetak tak beraturan. Ardi duduk di depanku. Wajahnya basah oleh sisa hujan. Kami terlalu dekat. Terlalu lama saling diam. Aku gak bisa lagi pura-pura mbak. Suaranya lirih, tapi mengguncang seluruh tubuhku. Aku menelan ludah. Nafasku terasa sesak. Ardi jangan, bisikku. Tapi tangan ini tak bergerak menolaknya. Hening sejenak, hanya suara hujan di atap dan detak jantungku yang memekakan telinga. Jarak kami lenyap perlahan, rasa bersalah mencengkeram, tapi godaan jauh lebih kuat. Lalu, brok, pintu kayu mendadak terbuka keras. Cahaya senter menyilaukan mata kami. Ya Allah Rina, Ardi, suara Pak Dewirio menggema, gemetar oleh kemarahan dan keterkejutan. Aku terperangah. Dunia seperti berhenti berputar. Napasku tercekat. Rahasia yang kusimpan rapat-rapat hancur hanya dalam sekejap. Dan sejak malam itu, hidupku dan keluargaku mulai dalam kehancuran. Namaku Rina. Usiaku 33 tahun. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara segar. Hidupku sederhana, tapi penuh warna. Aku menikah dengan Bima, pria yang kucintai sejak kami sama-sama duduk di bangku SMA. Bima bukan orang kaya, tapi ia punya satu hal yang membuatku yakin, tanggung jawab dan kesungguhan hati. Setahun lalu, kami resmi menikah di hadapan keluarga dan tetangga. Rumah kami kecil, berdinding papan, tapi bagiku, rumah itu adalah istana. Karena ada Bima di dalamnya. Setiap pagi, aku memasak sarapan sederhana. Nasi hangat, sambal, dan tempe goreng. Kami makan masih di alas tikar, sambil berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari dan tujuan hidup yang akan datang. Rina sayang, aku janji, sekeras apapun hidup nanti, kamu gak akan pernah sendirian. Ucap Bima, suatu pagi, sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum menatap matanya yang penuh keyakinan. Hari-hari kami diisi dengan hal-hal kecil yang berarti. Berjalan ke sawah saat sore, duduk di beranda sambil menikmati teh panas, tertawa tanpa beban. Semua terasa indah, seakan dunia hanya milik kami berdua. Aku sering berpikir, inilah kebahagiaan sejati. Aku tak butuh rumah mewah, tak butuh perhiasan. Yang kubutuhkan hanya suamiku Bima. Lelaki yang setiap malam menenangkan resahku dan setiap pagi menyapaku dengan senyuman hangat. Aku tak pernah membayangkan kebahagiaan ini akan diuji begitu cepat. Saat itu, aku bahkan tak tahu bahwa janji suamiku Bima, janji untuk selalu ada di sisiku, akan terguncang oleh kenyataan hidup yang pahit. Hari itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Aku baru saja selesai menjemur pakaian ketika Bima pulang. Dengan wajah serius, aku bisa merasakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, sesuatu yang bukan kabar baik. Sayang, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menoleh, menatap matanya yang tak sanggup memandangku lama-lama. Ada apa mas? Tanyaku cemas. Bima menghela napas panjang. Aku harus berangkat merantau ke kota. Ada pekerjaan besar. Kalau kontraknya berhasil, kita bisa renovasi rumah. Bisa hidup lebih layak. Kata-katanya menancap dalam dadaku seperti duri. Aku terdiam, tak mampu menjawab. Selama ini kami hidup pas-pasan. Aku tahu Bima ingin aku bahagia. Tapi bagaimana aku bahagia kalau ia pergi jauh? Berapa lama mas? Suaraku akhirnya keluar. Mungkin setahun sayang. Jawabnya singkat, setahun. Kata itu bergema di kepalaku. 1 tahun tanpa suamiku, Bima. 1 tahun menghadapi malam yang sepi. Aku menunduk, air mata mulai menggenang. Rina sayang, Bima menggenggam tanganku erat. Aku janji, aku akan pulang. Aku akan kirim kabar setiap waktu. Aku lakukan ini untuk kita. Percayalah, aku mengangguk. Meski hatiku menolak, malam itu kami duduk berdua di beranda, ditemani cahaya lampu minyak yang redup. Kami diam, hanya suara jangkrik yang terdengar. Aku ingin waktu berhenti. Aku ingin malam itu tak berakhir. Esok paginya, aku mengantarnya ke terminal. Saat bus yang membawanya pergi perlahan menjauh
Dadaku seperti diremas. Aku berdiri mematung, menggenggam ponsel di tangan, berharap janji-janji itu bukan sekadar kata-kata. Hari-hari berikutnya, aku hanya punya suaranya di telepon, yang lama-lama semakin jarang terdengar. Rumah yang dulu hangat, kini terasa asing. Tikar di ruang depan, dingin. Dan setiap malam, aku hanya bisa menatap foto kami berdua di dinding, bertanya pada diriku sendiri, apakah janji itu akan benar-benar ditepati? Hari-hari terasa berjalan lambat setelah kepergian suamiku Bima. Awalnya, aku mencoba sibuk dengan rutinitas, menyapu, memasak, menjemur pakaian, dan mengurus kebun kecil di belakang rumah. Tapi setelah semua selesai, yang tersisa hanyalah sunyi. Malam menjadi waktu paling berat. Biasanya kami duduk berdua di beranda, bercanda sambil menatap bintang. Kini, hanya suara jangkrik yang menemaniku. Aku sering memandangi ponsel, menunggu pesan atau telepon dari suamiku Bima. Kadang ia mengabari, tapi makin lama, jarak waktu antar kabar semakin panjang. Alasannya selalu sama. Aku sibuk kerja, aku mencoba memahami, tapi ada ruang kosong di dadaku yang semakin melebar. Hingga suatu siang, hujan turun deras. Aku baru saja selesai mencuci piring ketika ku dengar suara krak dari atap rumah. Air menetes deras ke lantai ruang tamu. Aku panik, berlari mengambil ember. Gentengku bocor. Aku menatap atap sambil menggigit bibir. Kalau Bima ada, pasti dia yang naik dan memperbaiki, gumamku lirih. Tapi Bima saat ini jauh dariku, dan aku tak tahu harus meminta bantuan siapa. Saat itu, suara pintu pagar kayu berderit. Aku menoleh. Itu Ardi, pemuda tetanggaku, berdiri di sana. Bajunya basah oleh hujan, tapi senyumnya hangat. Mbak Rina, hujannya deras banget loh. Atap rumah Mbak bocor. Wah, bahaya kalau dibiarkan, Mbak, katanya sambil melangkah masuk tanpa banyak basa-basi. Aku ingin bilang tidak usah, tapi lidahku keluh. Ardi mengambil tangga bambu dari samping rumahku, memanjat atap dengan cekatan. Dalam waktu singkat, genteng sudah terpasang rapi. Ketika ia turun, wajahnya basah, tangannya kotor. Aku buru-buru mengambil handuk kecil dan menyodorkannya. Aku gak tahu harus gimana kalau kamu gak datang. Ardi tersenyum, menatapku sejenak. Iya Mbak, sama-sama. Kalau ada apa-apa, bilang saja ya. Rumah Mbak kan dekat sama rumahku. Aku mengangguk. Senyum itu entah kenapa membuat dadaku hangat. Saat Ardi selesai memperbaiki atap rumahku bocor, ia pun pulang. Aku berdiri di ambang pintu, menatap punggungnya menjauh. Ada rasa asing yang belum pernah kurasakan sebelumnya, tapi sulit untuk benar-benar hilang. Aku tak tahu, kejadian kecil hari ini adalah awal dari badai besar yang akan mengguncang hidupku. Hari itu, matahari begitu terik. Aku sedang menjemur pakaian ketika ku dengar suara langkah cepat di halaman. Aku menoleh, dan di sana Ardi berdiri sambil membawa ember penuh air. Mbak Rina, api di dapurmu barusan mengepul. Aku kira ada kebakaran, ucapnya terburu-buru. Aku terkejut, lalu tertawa. Hehe, bukan kebakaran Ardi. Aku cuma kelupaan matikan kompor. Ardi tersenyum lega. Syukurlah, aku kira beneran kebakaran. Ia menatapku sejenak, dan entah kenapa, tatapan itu membuatku salah tingkah. Yang berbeda, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Sejak kejadian bocor kemarin, Ardi jadi sering mampir. Alasannya sederhana, memastikan rumahku aman, menanyakan kabar, atau sekadar mengantar hasil panen dari kebun orang tuanya. Awalnya, aku merasa wajar, hanya bentuk perhatian seorang tetangga. Tapi lama-lama, perhatian itu terasa terlalu hangat, bahkan dibandingkan kabar dari suamiku Bima yang semakin jarang terdengar. Sore itu, aku duduk di ruang depan, menulis daftar belanja. Hujan deras tiba-tiba turun tanpa ampun, disertai angin kencang. Pintu rumah bergetar, genteng kembali bocor. Kali ini, lebih parah. Aku berdiri panik, berusaha menahan air yang mengucur. Lalu, pintu terbuka tanpa diketuk. Ardi masuk, basah kuyup. Mbak, aku lihat dari jalan, gentengmu roboh lagi. Aku bantu perbaiki ya, katanya dengan napas terengah. Aku ingin menolak, tapi hujan begitu lebat,
dan aku tak punya pilihan. Ardi melepas sandal, meletakkan jas hujan di dekat pintu, lalu naik ke atap. Dengan cepat aku menatapnya, basah, tegap, begitu sigap menghadapi keadaan yang bahkan aku tak mampu atasi sendiri. Beberapa menit kemudian, Ardi turun. Rambutnya basah, menempel di dahi. Aku spontan mengambil handuk. Sini keringkan rambut dan badan kamu, ucapku sambil mendekat. Jemariku nyaris menyentuh kulitnya saat handuk itu kuangkat. Saat itu, mata kami bertemu. Diam. Waktu seperti berhenti. Nafasku tercekat. Dada berdebar hebat. Aku buru-buru menjauh, pura-pura sibuk. Makasih ya Ardi. Suaraku lirih, senyumnya tipis. Aku cuma gak mau mbak kebingungan sendiri. Malamnya, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap pintu yang tadi dilewati Ardi. Kata-katanya terngiang. Aku gak mau kamu sendirian. Suara itu membuat dadaku bergetar dengan rasa yang tak seharusnya ada. Aku sadar, hatiku mulai rapuh, dan ini baru permulaan. Sudah hampir 3 bulan sejak Bima pergi. Teleponnya makin jarang, pesannya makin singkat. Kalaupun ada, isinya selalu sama. Maaf, belum sempat telepon lama sayang. Kerjaan padat banget. Aku mengerti, ia bekerja keras. Tapi di hatiku, jarak itu kian melebar. Malam-malam terasa dingin, sepi merayap, hingga ke sudut-sudut rumah. Sore itu, aku duduk di teras, sambil menatap jalanan becek usai hujan. Mataku menerawang, sampai suara itu menyentakku. Mbak Rina sendirian lagi. Ardi berdiri, sambil menenteng plastik berisi pisang rebus. Aku tersenyum. Iya nih, masuk aja Ardi. Kami duduk di ruang depan. Awalnya hanya obrolan ringan, harga beras yang naik, kabar tetangga yang hajatan, tapi tanpa sadar, aku meluncurkan keluhan yang kupendam selama ini. Kadang aku capek, suamiku Bima jarang mengabari, dia kerja terus. Aku ngerti sih, dia buat masa depan kita. Tapi justru rasanya aku ini gak ada artinya. Ardi menatapku lama. Ada sorot iba di matanya. Mbak, jangan bilang gitu. Menurutku, Mas Bima beruntung punya istri kayak Mbak. Cantik, sabar, dan setia. Ucapannya membuat dadaku hangat, tapi juga bergetar. Aku buru-buru mengalihkan pandangan. Aku cuma kangen dia. Kadang pengen ada yang diajak ngobrol dan didengar. Ardi tersenyum tipis. Kalau cuma pengen ngobrol, aku selalu ada mbak. Jangan sungkan-sungkan. Aku terdiam. Kata-katanya menggantung di udara. Ada sesuatu yang berubah sore itu. Batas yang seharusnya ada mulai kabur. Aku tahu ini salah. Tapi entah kenapa kehadirannya membuatku merasa tidak sendirian lagi. Malamnya, aku menatap layar ponsel. Bima tidak membalas pesanku, tapi di atas meja ada plastik kosong bekas pisang rebus yang dibawa Ardi. Entah kenapa, benda sederhana itu justru membuatku merasa hangat dan juga takut pada diriku sendiri. Hujan turun deras sejak sore, seolah langit menumpahkan semua amarahnya ke bumi. Angin kencang membuat dedaunan berterbangan, suara petir menyambar berkali-kali. Aku menutup semua jendela, mencoba menahan dingin yang merayap ke seluruh sudut rumah. Tiba-tiba gelap, listrik padam, rumahku kini hanya diterangi oleh cahaya petroma kecil di ruang depan. Aku duduk memeluk lutut, menahan rasa takut yang sejak dulu tak pernah bisa kuhilangkan. Saat hujan badai datang, aku baru hendak menyalakan lilin ketika terdengar ketukan pintu, tok, 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 tok. Suara itu membuatku terlonjak. Siapa yang datang di tengah malam seperti ini? Dengan langkah pelan, aku mendekat dan membuka pintu. Di sana berdiri Ardi, basah kuyup, memakai jas hujan, napasnya masih terengah. Mbak Rina, listrik mati ya? Aku khawatir mbak sendirian di rumah, katanya. Suaranya tenggelam di antara derasnya hujan. Aku terpaku sejenak. Ia masuklah Ardi. Ardi masuk, meletakkan jas hujan, lalu duduk di ruang depan. Aku menyodorkan handuk. Nih, lap badanmu dulu. Kamu pasti kedinginan kan? Ia mengganggok, menerima handuk itu. Saat ia mengeringkan rambutnya, mataku tanpa sadar memperhatikannya. Baju yang menempel di tubuhnya
karena basah wahannya yang serius diterangi cahaya redup petromak. Dadaku berdebar aneh, sesuatu yang tak seharusnya kurasakan. Kami duduk berseberangan, diam, hanya suara hujan dan petir yang sesekali memecah kesunyian. Aku menggenggam ujung kainku, berusaha menenangkan. "Mbak," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Aku menoleh, tatapan matanya membuatku menahan napas. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang berbahaya. Aku tahu ini gak pantas, tapi aku gak bisa pura-pura lagi. Aku suka sama Mbak. Kata-katanya menghantam dadaku, membuatku tak mampu bergerak. Aku ingin berkata jangan. Aku ingin berdiri dan pergi, tapi tubuhku seperti membeku. "Ardi, ini salah," bisikku. Suaraku bergetar. "Aku cuma gak tega lihat Mbak sendirian terus," ucapnya lirih. Tatapan itu, suara itu, suasana malam yang sunyi, semuanya membuat dinding pertahananku rapuh. Dalam hatiku, perang besar sedang terjadi antara janji setia dan rasa yang tak kuundang. Aku bangkit, mencoba mengakhiri percakapan ini. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, petir menyambar, rumah bergetar. Dan tanpa sadar aku mendekat ke Ardi, bukan karena cinta, tapi karena terkejut yang entah bagaimana berubah menjadi sesuatu yang lebih rumit dari itu. Dan malam itu, aku tahu aku berada di tepi jurang, tinggal selangkah lagi untuk jatuh. Sejak malam hujan itu, aku seperti kehilangan kendali atas diriku sendiri. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi atau apa yang hampir terjadi. Yang ku tahu, sejak Ardi mengucapkan kata-kata itu, pikiranku tak lagi tenang. Aku mencoba menjauh, menolak setiap kali Ardi menawarkan bantuan. Tapi dunia seolah bersekongkol melawanku. Hari-hari berikutnya, ia masih sering terlihat di depan rumah. Kadang hanya untuk menyapa, kadang mengantar buah dari kebunnya. Setiap kali aku menatap matanya, rasa bersalah menelusup seperti racun. Namun, bukan hanya hatiku yang bergejolak. Kampung ini kecil, dan gosip menyebar lebih cepat daripada angin. Suatu sore, aku keluar membeli gula di warung. Baru beberapa langkah, aku mendengar bisikan dua ibu-ibu di sudut jalan. "Itu loh, si Hena sering banget kelihatan sama Ardi. Mas Bima kan gak di rumah." Aku terhenti, nafasku tercekat. Mereka tertawa kecil, tapi bagiku, suara itu terdengar seperti cambuk. Aku buru-buru pulang, wajahku panas oleh rasa malu. Saat melewati pagar, aku kaget melihat Pak Dewi Rio berdiri sambil menatap tajam. "Rina, sore ini Ardi kesini lagi ya?" tanyanya. Nadanya datar, tapi mengandung tanya yang menusuk. Aku mencoba tersenyum, menahan gemetar. "Iya Pak De, kemarin dia cuma antar pisang." Pak Dewi Rio mendengus. "Hati-hati enduk. Orang kampung ini suka salah sangka, apalagi kalau sering kelihatan berdua." Kalimat itu seperti tamparan. Pak De pergi, lututku lemas. Aku terduduk di ruang depan, menggenggam ponsel yang sepi dari pesan suamiku Bima. Rasanya aku sendirian, terjebak dalam labirin yang kubuat sendiri. Malamnya, Ardi mengirim pesan singkat. "Mbak, aku cuma pengen tahu, kamu baik-baik aja?" Kuhapus pesan itu tanpa membalas, tapi dadaku sakit. Ada bagian dari diriku yang ingin menulis, "Jangan datang lagi." Tapi jari-jariku tak sanggup mengetikkannya. Aku tahu, jika aku tak menghentikan ini sekarang, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Tapi, apakah aku punya cukup kekuatan untuk melakukannya? Hari itu langit mendung, angin berembus, membawa hawa dingin yang aneh. Sejak gosip beredar, aku tak pernah lagi membalas pesan Ardi. Aku berharap ia paham, menjauh, dan semua kembali normal. Tapi harapan tinggal harapan. Menjelang senja, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Aku ragu untuk membuka, tapi suara itu kembali terdengar. Dengan hati-hati, aku menarik daun pintu, dan di sana berdiri Ardi. Wajahnya letih, matanya menyiratkan luka. "Mbak, kita bisa bicara?" Suaranya pelan, nyaris memohon. Aku menelan ludah, menoleh kanan kiri memastikan tak ada yang melihat.
Ardi ini gak bagus. Orang kampung sudah curiga, kataku dengan nada bergetar. Aku gak peduli mereka bilang apa, jawabnya cepat. Aku cuma gak bisa pura-pura lagi, Mbak. Aku terdiam. Nafasku sesak mendengar kalimat itu. Ardi, hentikan. Kita gak boleh begini. Dia melangkah mendekat. Jarak kami semakin sempit. Tatapannya menembus mataku. Aku tahu ini salah, katanya lirih. Tapi aku gak sanggup lihat kamu sendirian. Terus, aku sayang sama kamu, Mbak. Dadaku bergemuruh. Kata-katanya menghantam benteng terakhir pertahananku. Selama ini aku berperang dengan rasa sepi, menahan rindu yang tak terobati. Dan kini, seseorang berdiri di hadapanku, menawarkan hangat yang selama ini kurindukan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Kenapa kamu ngomong kayak gini, Ardi? Aku ini istri orang. Aku punya janji sama suamiku Bima. Aku tahu. Ardi menunduk, suaranya pecah. Tapi aku gak bisa mengusir perasaan ini, Mbak. Keheningan menggantung, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dalam hatiku, perang semakin hebat. Antara kesetiaan dan rasa yang tak kuundang. Jika aku membiarkannya, satu langkah lagi aku jatuh ke jurang. Jika aku menolaknya sekarang, aku harus siap kehilangan seseorang yang selama ini ada untukku. Aku memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu kubuka mata dan berkata pelan tapi tegas. Ardi, ini harus berhenti. Tolong jangan datang lagi. Ardi menatapku, matanya memerah. Jadi itu keputusanmu? Aku mengangguk. Meski rasanya seperti merobek hatiku sendiri. Dia menarik napas panjang, lalu berbalik. Aku menatap punggungnya menjauh. Dan entah kenapa, air mataku mengalir deras, tanpa bisa kucegah. Malam itu, aku tahu keputusanku akan mengubah segalanya. Sejak Ardi meninggalkan rumah malam itu, hatiku terasa hampa. Rama, yang dulu sepi kini terasa lebih sunyi. Seakan dinding-dindingnya ikut menertawakan kebodohanku. Aku duduk di tikar ruang depan, menatap foto pernikahan yang tergantung di dinding. Senyumku di foto itu terasa asing. Air mata jatuh begitu saja. Aku sadar, aku sudah terlalu jauh bermain di tepi jurang. Satu langkah lagi, dan semua akan hancur. Tapi aku belum jatuh dan aku bersyukur untuk itu. Malam itu juga, aku mengambil ponsel dan mencoba menelepon Bima. Berulang kali ku coba, tapi tak ada jawaban. Aku kirim pesan, Mas, aku kangen. Tolong hubungi aku. Beberapa jam kemudian, ponselku bergetar. Suara Bima terdengar dari seberang sana. Lelah, jauh, Rina. Maaf ya, aku sibuk banget. Ada apa? Aku tercekat. Ada begitu banyak yang ingin gugur tentang sepi, tentang gosip, tentang hatiku yang hampir roboh. Tapi yang keluar hanyalah, aku kangen kamu, Mas. Dia terdiam sejenak, lalu menjawab, aku juga, Rin. Sabarlah sebentar lagi. Kalau semua beres, kita bakal hidup enak. Aku janji. Aku menggenggam ponsel erat-erat, menahan tangis. Aku sabar, Mas. Tapi jangan lama-lama ya. Iya, sebentar lagi, katanya sebelum sambungan terputus. Aku menatap layar yang kembali gelap. Kata-katanya memberiku sedikit harapan, tapi juga membuatku sadar, janji itu yang harus kugenggam sekarang, bukan yang lain. Keesokan harinya, aku menutup semua pintu untuk Ardi. Tidak ada pesan, tidak ada tatapan, tidak ada kesempatan lagi. Aku sibukkan diri dengan apapun, menjahit, membersihkan rumah, bahkan mengajar anak-anak mengaji di langgar kecil dekat rumah. Aku ingin orang-orang melihatku berbeda. Aku ingin diriku kembali seperti dulu. Tapi jauh di dalam hati luka itu masih ada. Luka yang kubuat sendiri, dan aku tidak tahu apakah Bima akan mengerti jika ia tahu semuanya. Pagi itu, aku sedang menjemur pakaian ketika ku dengar suara mesin motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh dan jantungku serasa berhenti berdetak. Suamiku, Bima. Ia turun dari motor dengan wajah letih tapi tersenyum. Aku tertegun,
Tak percaya mataku. Mas, suaraku bergetar. Dia mendekat, meletakkan tas besar di tanah, lalu memelukku erat. Aku pulang, Rin. Aku gak tahan jauh dari kamu. Air mataku tumpah begitu saja. Aku balas memeluknya, mencium aroma tubuh yang begitu kurindukan. Dunia seakan kembali berwarna. Kami masuk ke rumah, duduk di ruang depan. Bima bercerita banyak. Kontrak kerja yang selesai lebih cepat, rindu yang tak tertahankan, dan keinginannya untuk memulai hidup baru. Tas aku hanya mengangguk, menahan rasa haru bercampur rasa bersalah yang menggerogoti hatiku. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan sebentar. Saat aku hendak menyiapkan minuman, suara ketukan pintu terdengar. Tok, tok, tok. Bima bangkit lebih dulu. Siapa ya? Pagi-pagi begini, katanya sambil membuka pintu. Dan di ambang pintu berdiri Ardi, membawa seikat pisang seperti biasa. Wajahnya kaku begitu melihat Bima. Darahku seakan berhenti mengalir. Aku tercekat, tak mampu bergerak. Mas Bima ya? Suara Ardi terdengar canggung. Bima menatapnya dari atas sampai bawah, lalu tersenyum tipis. Iya, kamu Ardi, tetangga kita kan? Ardi mengangguk. Iya mas, ini cuma mau nitip pisang. Bima menerima pisang itu sambil menatapku. Tatapannya tajam, menyelidik, seolah membaca sesuatu yang tak terucap. Terima kasih Ardi, katanya dingin. Ardi pamit cepat-cepat, tapi sebelum ia pergi, matanya sempat bertemu dengan mataku. Pandangan yang penuh rahasia. Setelah pintu tertutup, Bima duduk sambil melipat tangan di dada. Sering ya Ardi kesini? Pertanyaan itu menghantam dadaku. Lidahku keluh, napasku tercekat. Aku berusaha tersenyum. Kadang, kalau ada apa-apa di rumah, Bima tidak menjawab, hanya menatapku lama, dalam, membuat tubuhku gemetar. Dan saat itu aku tahu, pulangnya Bima bukan akhir dari masalah, justru awal dari badai yang sebenarnya. Malam itu, udara terasa berat. Aku duduk di ruang depan, menunduk, meremas ujung kain. Bima berdiri tak jauh dariku, menatapku dengan mata yang tak lagi hangat seperti dulu. Rin, suaranya pelan, tapi menusuk, jujur sama aku. Selama aku gak di sini, apa kamu baik-baik saja? Aku menelan ludah. Iya mas, aku baik-baik saja. Bima berjalan mendekat, duduk di depanku. Tatapannya menelusuk jauh ke mataku. Kalau kamu baik-baik saja, kenapa setiap orang yang aku temui hari ini cerita tentang kamu dan Ardi? Dadaku langsung sesak. Nafasku tercekat. Mereka cuma salah paham. Jawabku lirih, hampir tak terdengar. Salah paham? Bima tersenyum miring, getir. Kenapa Ardi sering banget kesini? Kenapa dia datang pagi-pagi waktu aku pulang? Aku menunduk, air mata mulai jatuh. Aku sendirian. Mas, aku gak punya siapa-siapa. Aku cuma teman, ngobrol. Bima menghela napas panjang, suaranya bergetar menahan emosi. Rin, aku kerja mati-matian di kota buat kita. Aku tahan rindu, tahan capek, semua demi kamu. Tapi yang kamu lakuin, suaranya terhenti. Ia menunduk, bahunya naik turun menahan perasaan yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Mas, maafin aku. Suaraku pecah. Aku gak ngelakuin apa-apa yang melampaui batas. Aku cuma lemah mas. Aku kesepian. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Bima memalingkan wajah, menatap dinding, seakan mencari jawaban beberapa menit. Kami terdiam. Hanya suara detik jam yang terdengar. Lalu Bima berdiri, suaranya tegas tapi dingin. Aku gak mau ada nama Ardi lagi di rumah ini. Mulai besok, aku gak mau dia dekat sama kamu. Paham? Aku mengangguk cepat. Air mata terus mengalir. Iya mas, aku janji. Bima menarik napas panjang, lalu berjalan ke kamar belakang tanpa menoleh. Aku tetap duduk di tikar. Tubuhku gemetar. Malam itu, aku sadar satu hal.
Kesalahan sekecil apapun bisa jadi luka yang sulit sembuh. Beberapa hari setelah malam penuh air mata itu, hidupku berubah total. Aku menutup semua pintu yang pernah kubuka untuk godaan. Aku hapus nomor Ardi, ku blokir semua pesan darinya. Setiap kali lewat di jalan tempat dulu kami pernah berbicara, hatiku terasa perih. Tapi aku tahu ini harga yang harus kubayar untuk kesalahanku sendiri. Bima tak banyak bicara. Ia masih bersikap baik, tapi aku tahu ada dinding yang memisahkan. Kami sebuah dinding yang kubangun dengan kelemahanku. Aku sadar, membangun kembali kepercayaan tidak semudah meminta maaf. Suatu malam, aku memberanikan diri mendekat padanya. Aku duduk di sampingnya, di beranda, tempat favorit kami dulu. Langit malam penuh bintang, seperti mengingatkanku pada awal cerita kami. Mas, suaraku pelan. Bima menoleh, tatapannya masih serius. Aku janji, aku gak akan biarin hal itu terjadi lagi. Aku janji, bakal jadi istri yang Mas banggakan. Ia diam sejenak, lalu menghela napas. Rin, aku gak butuh janji indah. Aku cuma pengen kamu ngerti, rumah tangga itu gak cuma soal cinta, tapi juga soal sabar, soal saling jaga. Air mataku menetes. Aku mengangguk. Aku ngerti. Sekarang, Mas, aku janji bakal jaga apa yang kita punya. Sampai kapanpun. Bima menatapku lama, lalu menggenggam tanganku. Untuk pertama kalinya setelah semua ini, aku merasakan sedikit kehangatan kembali. Tidak sempurna, tapi cukup untuk jadi awal. Sejak hari itu, aku memilih sibuk dengan hal-hal baik. Aku buka usaha kecil menjahit, bantu tetangga tanpa mengundang gosip, dan yang paling penting, aku menjaga hatiku. Aku tahu, badai bisa datang kapan saja. Tapi kali ini aku sudah belajar satu hal besar. Kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Kesetiaan adalah ujian terberat, dan aku hampir gagal. Malam itu, aku duduk di beranda, menatap bintang, sambil berbisik pada diriku sendiri, aku hampir kehilangan segalanya, hanya karena satu langkah salah. Jangan pernah ulangi itu lagi, Rina. Dan untuk pertama kalinya, aku tersenyum bukan karena dunia kembali indah, tapi karena aku punya kekuatan untuk melawan godaan.